Halo teman-teman hebat, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ikutan sebuah petualangan seru banget dari cerita bola-bola coklat. Kita akan belajar banyak loh tentang gimana caranya kerja sama tim dan juga asyiknya belajar berjualan. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja ceritanya. Wow, coba deh lihat gambar ini. Rame banget ya suasananya. Kayaknya ini acara pasar di sekolah deh. Ada yang jualan mainan, ada yang jualan minuman. Kalian pernah nggak sih datang ke acara sekolah yang kayak gini? Seru banget pastinya. Nah, cerita kita hari ini mulainya dari suasana yang serame ini nih. Oke, kita masuk ke bagian pertama ya. Judulnya, Ada Apa di Sekolah. Di sini, kita bakal kenalan sama tokoh-tokoh utamanya dan cari tahu kira-kira ada acara apa ya di sekolah mereka sampai seramai itu. Nah, ini dia nih Ardi dan teman-temannya. Lihat deh muka mereka. Kelihatan semangat banget ya. Itu karena mereka baru aja dapat kabar gembira. Sekolah mereka bakal ngadain hari pasar. Itu tuh acara di mana setiap murid boleh coba jualan dan beli barang. Wah, ini kesempatan bagus banget buat mereka belajar jadi pengusaha cilik. Kita lanjut ke bagian 2, rencana jualan Ardi dan kawan-kawan. Nah, setelah tahu bakal ada hari pasar, apa ya yang mereka rencanain? Yuk kita intip gimana cara mereka menyusun strategi jualan. Oh iya, di bagian ini kita juga bakal belajar satu kata baru yang penting banget. Sepertinya ada tantangan pertama nih. Mereka semua bingung mau jualan apa. Soalnya setiap anak punya ide yang beda-beda. Ada yang pengen jual mainan, ada yang usul jual yang lain. Lihat deh ekspresinya di gambar. Ada yang kelihatan yakin, ada juga yang masih mikir-mikir. Kalau kalian ada di posisi mereka, kira-kira ide jualan apa yang bakal kalian usulin? Nah, supaya semua ide yang beda-beda itu bisa disatukan, mereka harus melakukan yang namanya berunding. Apa sih berunding itu? Berunding itu artinya ngobrol bareng, diskusi, buat cari satu keputusan yang paling baik untuk semuanya. Ini nih, rahasia utama dari sebuah tim yang hebat. Nah, ini dia contoh berunding dalam aksi. Rahman punya ide, dia bilang, jual makanan saja yuk, makanan lebih cepat laku. Keren kan? Dia nggak cuma kasih ide, tapi juga kasih alasan kenapa idenya itu bagus. Menurut kalian, ide Rahman ini oke nggak? Eits, tapi ternyata mereka masih belum 100% yakin. Dan ini yang paling keren dari mereka. Kalau bingung, mereka nggak diam aja. Mereka langsung menemui Bu Tatia, guru mereka, untuk minta saran atau masukan. Nah, teman-teman juga harus gitu ya. Kalau ada yang bingung, jangan pernah ragu buat tanya ke Bata atau ibu guru di sekolah. Dan ini dia 5 nasihat super dari Bu Tatia. Katanya kalau mau jualan makanan di bazar, makanannya itu harus 1. Gampang dibuat. 2. Rasanya enak dan bermanfaat. 3. Harganya murah biar banyak yang beli. 4. Nggak butuh bungkus yang ribet. Dan 5. Cara promosinya harus seru. Wah, lengkap banget nasihatnya. Oke, kita masuk ke bagian 3. Poster keren untuk promosi. Nah, mereka udah mutusin mau jual bola-bola coklat. Tapi gimana caranya biar teman-teman yang lain tahu kalau mereka jualan? Disinilah kita bakal belajar pentingnya promosi. Salah satu cara promosi yang paling ampuh itu adalah pakai poster. Coba deh, lihat contoh poster Hari Pasar Merdeka ini. Warnanya cerah, ada gambar-gambar yang menarik. Tujuannya yaitu, biar semua orang yang lihat jadi penasaran dan pengen datang ke acaranya. Keren ya? Sekarang, giliran kalian jadi detektif, coba perhatikan baik-baik poster di depan ini. Informasi penting apa aja sih yang bisa kalian temukan di sana? Ayo kita lihat bareng-bareng. Ada nama acaranya, ada tanggal dan jamnya, terus ada juga gambar-gambar yang bikin kita jadi pengen datang. Wah, lengkap banget ya. Jadi, apa aja sih yang harus ada di dalam poster biar kelihatan keren dan informatif? Pertama, harus ada nama barangnya. Kedua, ada gambar yang menarik, yang bikin orang jadi pengen beli. Ketiga, tentu saja harganya. Dan yang gak kalah penting, keunggulannya. Misalnya, sehat dan tanpa pengawet. Nah, kalau ada semua itu, poster kita pasti jadi juara. Oke, kita selipin sedikit pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalau kita mau nulis ulang ucapan seseorang persis seperti aslinya, kita pakai tanda kutip. Kayak waktu Rahman bilang, jual makanan saja yuk. Itu namanya kalimat langsung. Tapi, kalau kita ceritain lagi apa yang Rahman bilang, kalimatnya jadi, Rahman bilang kalau lebih baik jual makanan. Nah, lihat kan, tanda kutipnya jadi hilang. Gampang kan? Lanjut ke bagian 4, mencari resep di internet. Oke, produknya sudah ada. Poster untuk promosi juga sudah siap. Tapi ada satu hal penting yang kurang. Resep bola-bola coklatnya. Kira-kira di mana ya mereka bisa dapat resep yang paling enak?
Wah, ternyata Ardi dan Rahman punya ide yang cerdas. Mereka mau cari resepnya di internet. Kalian tahu kan, internet itu kayak perpustakaan raksasa yang isinya banyak banget informasi. Tapi kita harus tahu triknya, biar nggak nyasar pas lagi nyari sesuatu. Nah, rahasianya itu adalah kata kunci. Kata kunci itu ibaratnya kayak kunci ajaib loh. Kalau kita pakai kunci yang tepat, pintu informasi yang kita cari bakal langsung kebuka. Tapi kalau kuncinya salah, ya kita bakal bingung sendiri deh. Caranya gampang banget loh, cuma 3 langkah. Pertama, buka mesin pencari, misalnya Google. Kedua, pikirin baik-baik, informasi apa sih yang mau kita cari? Ketiga, ketik kata kunci yang paling pas. Contohnya, Ardi dan Rahman mengetik resep bola-bola coklat. Dan kling, langsung deh muncul banyak pilihan resep yang bisa mereka coba. Akhirnya kita sampai juga di bagian terakhir, bagian 5, pelajaran dari hari pasar. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kira-kira jualan mereka laku keras nggak ya? Dan pelajaran penting apa yang bakal mereka dapat? Yuk kita saksikan sama-sama. Dan yep, berhasil. Lihat deh, stand jualan mereka rame banget dikunjungi teman-teman. Bola-bola coklat buatan mereka ternyata disukai banyak orang. Wah, pasti rasanya seneng banget ya kalau kerja keras kita selama ini akhirnya membuahkan hasil yang manis. Setelah acaranya selesai, mereka langsung kumpul untuk menghitung hasil jualan. Mereka berhasil menjual 10 kue, hore! Tapi, tunggu dulu. Kok masih ada sisa 10 kue lagi yang belum terjual ya? Kira-kira kenapa ya? Nah, sekarang giliran kalian bantu Ardi dan teman-temannya buat mikir. Menurut kalian, kenapa ya sebagian kue mereka nggak laku? Apa mungkin harganya terlalu mahal? Atau promosinya kurang gencar? Atau jangan-jangan karena jumlah yang mereka buat terlalu banyak? Nah, memikirkan hal-hal seperti ini, itu bagian paling penting dari belajar loh. Dan inilah pelajaran terpenting dari petualangan mereka. Nggak apa-apa kalau kita belum berhasil 100%. Gagal sedikit itu hal yang wajar kok. Yang paling penting adalah kita belajar dari kesalahan itu, terus cari cara biar lain kali bisa lebih baik lagi. Dan yang pasti, jangan pernah menyerah. Itulah semangat sejati seorang juara. Sampai jumpa di petualangan seru berikutnya ya. Dadah!